Atas terbit surat sita eksekusi dari Pengadilan Negeri Singaraja, nomor 677-G-2017-PN Singaraja tanggal 18 Agustus tahun 2018 Junto. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar nomor 178-PDT-2018-PT Denpasar, tanggal 14 Januari tahun 2019 Junto. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI nomor 2300K-PDT-2019, tanggal 26 Agustus tahun 2019 Junto. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI nomor 890PK-PDT-2020, tanggal 21 Desember tahun 2020. Gede Putu Arka Wijaya yang biasa dipanggil Jero Arka, mengungkapkan rasa bahagianya, bagaimana tidak, atas kemenangannya itu menjadi pembuka pintu untuk melibas lawan-lawannya yang menurutnya selama ini telah mengkriminalisasi dirinya. Selain mengungkapkan rasa bahagianya di hadapan media, ia juga menanggapi pernyataan yang dikeluarkan oleh Budi Hartawan saat memberikan hak jawab. Selain itu, Jero Arka juga mengungkapkan berbagai kronologis kasus yang menimpa dirinya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak tayangan berikut ini. Pada kesempatan ini, yang Jero Arka, nah, lebih dikenal aktivis sekarang. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan bahwa ada kasus yang dilaporkan di Polres Buleleng, yaitu penganiayaan, dugaan penganiayaan. Kalau saya bilang itu adalah rekayasa, 100.000% rekayasa. Nah, kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Katanya korbannya Haji Alpan. Masyarakat harus tahu, harus jeli sekarang. Kita belajar untuk mengedukasi masyarakat, di mana jangan sampai masyarakat yang tidak paham hukum ketika dilaporkan, ketika mendapatkan surat laporan kita takut. Jangan. Nah, Jero Arka akan mengedukasi itu dalam kesempatan ini. Contoh kasus rekayasa yang dilaporkan oleh Haji Alpan, di mana Haji Alpan ini sudah kami laporkan di Polres Buleleng, dugaan penipuan. Artinya, berkali-kali saya datang ke tempat mereka, dia tidak pernah mengembalikan uang saya, jangankan untung, modalnya saja tidak pernah dikembalikan. Tiba-tiba dia membuat laporan, yaitu pemukulan, penganiayaan. Nah, di sini kan jelas. Terus saksinya, masyarakat harus tahu juga saksinya. Saksinya berubah-ubah. Pertama saksinya adalah Jack Yokubusengo, yaitu putra Sumba. Dia akan membuat media di Sinar Timur, di mana saksi Jack Yokubus itu secara langsung melihat aksi katanya pemukulan saya, mukul Haji Alpan. Bulan kejadian sesuai dengan laporan polisi itu adalah di April, bulan April. Ketika kami melihat media itu, ya jelas kami terkejut, karena saya tidak pernah memukul Haji Alpan. Melihat berita itu, yang pengacaranya adalah Budi Hartawan, otak pelaku atas pengancaman yang terjadi di Gang Aditya itu. Saksinya selain si Jack, ketika kami datang si Jack menanyai dengan benar, dengan baik, tanpa ada tekanan. Yang videonya akan kami unggah nanti di media. Si Jack ini sebenarnya tidak melihat saya memukul, tetapi dipaksa oleh Haji Alpan seolah-olah saya memukul. Dan hasil visumnya ketika kami datang di rumah sakit tentara, robek. Apa ada mukul robek? Jangan-jangan dia ngangkut kayunya sendiri, kena kayu, dibilang saya yang mukul. Nah, itu pertanyaannya di sana. Ketika kami mendapatkan video itu, kepengakuan dari Jack bahwa dia tidak pernah melihat saya memukul, dan ada suruhan Haji Alpan seolah supaya dia bersaksi melihat saya memukul. Sekarang dia lari, lenyap, entah kemana. Di media dia bilang diintervensi. Kami nggak ada mengintervensi. Malah kalau dia memang benar seperti itu, dijaga dong saksinya supaya bisa pembuktian. Kalau saya siap membuktikan, pembuktian kita. Terus tiba-tiba diganti saksinya oleh preman lagi. Preman yang sudah melakukan pengancaman yang waktu aksi demo itu. Ini kan jelas permainan mereka ini sebenarnya permainan yang sangat kotor. Yang seharusnya seorang lawyer, seorang pengacara Budi Hartawan memberitahu kliennya, mengedukasi kliennya. Jangan sampai membenturkan orang-orang lemah. Jack lari karena takut.
Karena dia memang tidak pernah melihat dan dia tahu konsekuensinya ketika berusaha dengan hukum. Sebagai buruh yang bekerja di Haji Alpan, dia mengikuti apa kata dari Haji Alpan, dan itu disaksikan oleh Komang Putrayase sebelum melaporkan ke Polres Buleleng, dipaksa oleh Haji Alpan. Makanya kami mohon kepada pihak kepolisian, ini sebenarnya sudah terang benderang. Ini jangan sampai pihak kepolisian malah membela mafia-mafia seperti ini. Jangan sampai pihak kepolisian dibenturkan oleh masyarakat. Coba, kalau saya jadi penyidik, saya akan kejar si Jack itu. Saya akan cari si Jack itu. Karena Budi Hartawan dengan Haji Alpan telah membuat video bahwa dia sudah pernah bersaksi di unit 1. Penyidiknya sama juga, si Amin ini. Penyidik sama dengan kasus pengancaman. Ya, kami menduga ini benar-benar ada permainan semacam mafia hukum. Cobalah kami meminta kepada Bapak Kapolres supaya ini tidak runyam, tidak semakin membias ke sana kemari. Lakukan secara profesional. Saya sebagai masyarakat, sebagai aktivis, lakukan proses hukum ini secara profesional. Awasi ini penyidik-penyidik ini. Jangan sampai penyidik ini membenturkan, mencoreng nama instansi kepolisian Polres Buleleng. Cari itu si Jack itu. Kita gali kebenarannya. Jangan memakai saksi preman itu, preman yang bernama Singe, yang jelas-jelas sudah mengancam memakai senjata tajam atas suruhan Budi Hartawan. Mungkin Polres Buleleng, dugaan saya, tidak berani menangkap. Mungkin kalau menangkap preman ini, terbongkar rekayasa dari pemain-pemain mafia-mafia hukum ini. Jangan sampai seperti di kasus yang bekas saya. Hati-hati. Jangan seolah-olah Jero Arke ini berbenturan dengan institusi kepolisian. Malah kami bersinergi dengan institusi kepolisian. Kami membantu institusi kepolisian untuk mengungkap kejahatan-kejahatan yang ada di Polres Buleleng. Ayo kita fair. Ini sudah zaman transparan. Ini sudah zaman media sudah menyebar luas. Bikin Polres Buleleng ini adem. Bikin Polres Buleleng ini menunjukkan citra kepolisian yang transparan, penegakan hukum yang profesional, yang presisi. Jangan mau kita dibenturkan oleh pemain-pemain dengan adanya kepentingan-kepentingan pribadi, tanpa ingat bahwa tugas dari seorang polisi adalah menegakkan keadilan. Lihat perkaranya, dilihat. Jangan main SPDP, datang SPDP tanpa memeriksa saksi-saksi saya. Dan kami berpesan juga kepada Propam Polda, di mana kami sudah pernah dipanggil, tolong dong awasi penyidik-penyidik ini. Jangan sampai mencoreng lagi. Jangan salahkan masyarakat kembali datang untuk mendatangi Polres Buleleng karena permainan-permainan yang seperti ini. Kalau kan kasihan putra Sumba Jack itu yang dikorbankan. Kami cuma meminta lakukan dengan profesional. Kami menghargai Anda, kami menghargai institusi kepolisian, kami menghargai Kapolres Buleleng. Tapi jangan sampai ada salah satu oknum pengacara membenturkan kita sebagai masyarakat dan aparat penegak hukum. Kami mohon sikapi laporan penganiayaan ini supaya tidak ada kuar-kuar di media. Keluar-keluar di media, janganlah bermain media kalau tidak ada fakta hukumnya. Saya bermedia untuk mengedukasi masyarakat supaya berani mengucapkan kebenaran, berani mengungkap kebenaran. Jangan takut kalau kita benar. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon atensi dari Bapak Kapolres, Bapak Kapolda, dan Bapak Kapolri. Kami mohon, saya Jero Arke kembali lagi. Rahayu, rahayu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tetap bersama saya, Gede Sumertayasa dari Buleleng, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih.